Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, kita lanjutkan ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Nah, ini kita mengulang kembali ya tentang paragraf. Nah, abang dan kakak, kemarin kita sudah membahas tentang paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa sih itu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran? Abang dan kakak, silahkan perhatikan apa yang dimaksud dari paragraf-paragraf tersebut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utamanya. Nah, berikut contoh dari paragraf deduktif. Abang dan kakak, coba perhatikan contoh paragraf deduktif berikut ini. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Nah, jadi penjelasannya di sini kenapa dia termasuk di dalam paragraf deduktif adalah karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf ya abang dan kakak. Kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Nah, kemudian kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja yang tinggi yang meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Nah, inilah contoh dari paragraf deduktif ya abang dan kakak. Selanjutnya kita masuk ke dalam paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Jadi, pada paragraf induktif kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama ada di akhir paragraf. Kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung akan diutarakan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan ide pokok atau gagasan utama suatu paragraf. Itu sebabnya paragraf induktif memiliki alur penulisan dari khusus ke umum. Pada paragraf ini, awal kalimat membahas hal yang khusus, kemudian baru ide pokoknya dituliskan di akhir kalimat. Nah, ini penjelasan dari paragraf induktif. Berikut adalah contohnya ya, abang dan kakak. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, jadi dari contoh paragraf induktif ini, ide pokoknya adalah paragraf di atas diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Kemudian, peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Kemudian, semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Nah, ini termasuk di dalam paragraf induktif ya abang dan kakak. Kemudian kita masuk ke paragraf campuran. Berikut adalah
Penjelasan dari paragraf campuran. Paragraf campuran adalah jenis paragraf yang menggabungkan karakteristik paragraf deduktif atau kalimat utama di awal dan paragraf induktif atau kalimat utama di akhir. Dengan kata lain, paragraf ini memiliki kalimat utama di awal paragraf yang kemudian ditegaskan atau diringkas kembali di akhir paragraf. Paragraf campuran juga sering disebut paragraf deduktif induktif ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan di bagian slide berikutnya ya, Abang dan Kakak. Kemudian di sini terdapat contoh paragraf campuran. Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia. Ancaman ini dapat dilihat dari berbagai dampak yang ditimbulkan, seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrim, dan peningkatan risiko bencana alam. Oleh karena itu, perubahan iklim memang merupakan ancaman yang sangat nyata dan perlu segera diatasi. Nah, dalam contoh tersebut, yang pertama itu terdapat kalimat utama yang di awal, yaitu pertama adalah perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua terdapat kalimat penjelas, yaitu kalimat-kalimat selanjutnya memberikan penjelasan tentang ancaman tersebut. Dan yang terakhir di kalimat utama adalah oleh karena itu, perubahan iklim memang merupakan ancaman yang sangat nyata dan perlu segera diatasi. Nah, itu adalah yang terakhir ringkasan dari kalimat utama yang berada di awal ya, Abang dan Kakak. Jadi setelah kita ketahui tadi pengertian-pengertian dari setiap paragraf, kemudian di sini kita bisa lihat dari paragraf induktif itu memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama itu gagasan utama berada di awal paragraf. Kemudian kalimat pertama adalah pernyataan umum, kemudian kalimat selanjutnya sifatnya khusus, lalu yang terakhir adalah akhir kalimat deduktif diakhiri dengan penjelas. Kemudian ciri dari paragraf induktif diawali dengan penyebut peristiwa khusus, kemudian fungsi peristiwa khusus ini sebagai penjelas dan pendukung gagasan utamanya. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus, lalu memakai konjungsi yang bersifat sebagai kata penghubung. Kemudian dalam paragraf campuran memiliki dua kalimat utama sebagai gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian memiliki kata kunci yang diulang dalam kedua kalimat utama. Lalu yang terakhir kalimat penjelas terletak di antara kedua kalimat utamanya. Jadi dan Abang dan Kakak, itulah penjelasan Ibu tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Jadi sekarang silahkan tuliskan di buku tulis kalian tentang pengertian-pengertian serta contoh dan ciri-cirinya dari paragraf tersebut ya Abang dan Kakak. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita dalam bahasa Indonesia hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu kita di pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.